pembuluh darah itu ada penyempitan sedikit. Nah, penyempitan itu tiba-tiba pecah atau robek. Oke. Nah, bisa dibayangkan kalau alirannya tidak ada, Mm-mm. itu ya yang pertama kadang-kadang orang jadi nyeri dada dan lain-lain kan. Dan yang Hmm. berikutnya adalah akhirnya kadang-kadang bikin serangan jantung itu bikin jantungnya berhenti juga. Kalau zaman dulu sebelum presisio era itu sekitar tahun 50-an memang Mm-mm. angkanya bisa 80%. Jadi bisa Oh, dibayangkan dari 10 orang 8 orang meninggal karena ya. akhirnya. Halo sahabat Persada, selamat datang di Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Ngobrol santai ditemani secangkir kopi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh makna soal kesehatan. Sahabat Persada, pernah dengar nggak anak muda usia 20 tahun tapi sudah kena serangan jantung? Lagi kerja tiba-tiba tumbang. Lagi olahraga tiba-tiba sesak, kemudian dadanya sakit sampai tidak sadarkan diri. Sekarang penyakit jantung tidak lagi menyerang usia tua, tapi usia muda juga bisa kena. Tapi kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apakah karena gaya hidup zaman sekarang yang serba instan dan cepat, ataukah karena kelelahan bekerja, banyak pikiran, sehingga stres dan kurang tidur? Podcast siang hari ini akan membahas tentang serangan jantung di usia 20 tahun. Sudah hadir bersama kita Dr. Indra Prasetya, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, sebagai narasumber dan salah satu dokter di Persada Hospital. Selamat siang, Dr. Indra. Siang, Iya. Bunda. Bagaimana kabarnya, dokter, siang hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ya, Siang hari ini tadi sebelum ke sini ada kegiatan mungkin, dokter, ya, mandatori. ya, ada masih dari rumah sakit tadi ya sebelumnya Oh, ya. sering berolahraga nggak, dok? Lumayan, lumayan. Oke, oke. Lagi. Oke, dokter, match sama topik kita pada siang hari ini nih, dok. Hmm, Kan zaman sekarang ini untuk anak-anak muda nih, hmm, terutama kaum-kaum Gen Z nih, dok. hmm, Kan sekarang sering ada olahraga FOMO kayak hmm, pedal nih, ya, hmm, tenis, golf, hmm, running, hmm, cycling, gym, bahkan sampai hiking yang lari-lari di gunung itu, dok, apa hmm. trail run itu kan tanpa ada persiapan, tanpa ada apa sebelumnya kayak pernah olahraga sebelumnya, tiba-tiba pada saat di push dadanya berdebar-debar nih, dok. Terus kemudian sampai bilang, gue kenapa nih serangan jantung? Hmm, Apa kayak gimana nih? Kan bingung nih, dok, dia. Sedangkan hmm, kan kita tahu sendiri kalau serangan jantung itu kan masih silent killer pertama nih, dok, pembunuh di hmm, dunia ya, dok ya. hmm. Sebenarnya apa sih, dok, serangan jantung sendiri itu apa ya? Ya, makasih. Jadi kalau kita lihat mungkin yang namanya serangan jantung sendiri yang kita Mm-mm. biasanya anggap adalah Mm-mm. serangan jantung koroner ya. Oke, Jadi siap, siap. bisa dibayangkan pembuluh darah itu ada tiga pembuluh darah besar ya. Yang ini yang kita anggap jantungnya sebelah kiri, Mm. sebelah sini. Terus kemudian ada tiga pembuluh darah, kanan, Oke. depan, sama ke samping. Nah, itu kalau yang namanya serangan jantung berarti tiba-tiba ada misalnya pembuluh darah itu ada penyempitan sedikit. Nah, penyempitan itu tiba-tiba pecah atau robek. Nah, jadi Oh, kalau kita kayak oke. kulit luka itu kan ada proses penyembuhan luka. Nah, itu Oke. tapi sayangnya itu juga terjadi pas di Oke. pembuluh darah. Nah, karena Oke. proses pembekuan itu terjadi, akhirnya bikin pembuluh darahnya kebuntu. Oke. Nah, bisa dibayangkan kalau alirannya tidak ada, Mm-mm. itu ya yang pertama kadang-kadang orang jadi nyeri dada dan lain-lain kan. Dan yang Hmm. berikutnya adalah karena aliran tidak ada sendiri, akhirnya kadang-kadang bikin serangan jantung itu bikin jantungnya berhenti juga karena memang Baik. irama tiba-tiba cepat dan lain Hmm. itu yang sebenarnya mungkin yang paling sering sebenarnya. Cuman Mm-mm-mm-mm. tetap kita harus evaluasi penyebab yang lain Baik, karena baik. apalagi pada saat olahraga atau Mm-mm-mm. pada saat aktivitas yang Mm-mm. berlebihan itu Mm-mm. kadang-kadang bukan hanya serangan jantung saja, jadi Mm. nanti ada kelainan irama jantung. Oh. Tiba-tiba iramanya cepat sekali denyut jantung kita misalnya anggap aja 60 sampai 100, yang Mm. optimal sebenarnya 60 sampai 70, Baik. tiba-tiba denyut jantung jadi 200. Nah, Mm. itu juga alirannya juga tidak ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan badan, akhirnya Mm. pingsan dan lain-lain, itu yang kadang-kadang juga kurang Mm. bagus. Atau beberapa yang sering mungkin kita tahu ada beberapa atlet-atlet misalnya Betul, sepak bola yang betul, betul. tiba-tiba Tiba-tiba, ya. berhenti mendadak, itu ada Mm. beberapa kelainan jantung sendiri itu sebenarnya secara Mm. strukturnya ya. Jadi Mm. otot jantungnya itu di beberapa bagian ada yang menebal.
Nah, karena menebalnya akhirnya pada saat beban yang berlebihan, akhirnya kayak alirannya tiba-tiba nggak ada aliran sama Itu sekali, yang kayak bikin kebuntu. tiba-tiba. Akhirnya jantungnya juga bisa berhenti. Jadi tetap kita harus tahu Siap. penyebab-penyebabnya dan memang sebenarnya serangan jantung itu macam-macam sekali, jumlahnya pun banyak penyebabnya, tapi tetap semua harus kita evaluasi dan Betul. kita harus singkirkan semua penyebabnya. Cuman memang kalau yang biasanya kita anggap serangan jantung adalah penyempitan jantung koroner yang mungkin Koroner. nanti akan kita lebih fokuskan di sini nanti. Baik. Oke, dokter. Untuk tren penyakit jantung sekarang ini gimana nih, Dok? Bener nggak sih katanya anak-anak muda zaman sekarang itu sering kena sakit jantung itu, Dok? Gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau untuk penyakit jantung koroner sekarang memang relatif lebih mudah ya. Jadi ada beberapa dan memang ada beberapa penelitian bahkan kayak misalnya salah satu registrinya di New Zealand, kita nggak enaknya adalah di Indonesia ini kadang-kadang untuk registrinya sendiri tidak terlalu detail ya. Oh, Jadi iya, betul. tapi kita ambil aja beberapa misalnya salah satu registrinya New Zealand yang kemarin baru keluar itu memang relatif angkanya lebih muda, itu sudah mulai lebih banyak angkanya bisa sampai 10-20%, dan yang tidak enak dari angka itu akhirnya malah mortalitasnya memang dia lebih tinggi dibanding yang pada usia yang standar. Biasanya kan kita anggap di atas 40 tahun itu ya. Iya, Tapi betul. nggak enaknya adalah memang karena ada beberapa yang memang usia muda sekali itu pembuluh darah benar-benar yang hanya satu pembuluh darah aja yang buntu mendadak, dan itu resiko untuk terjadi kematiannya jadi lebih tinggi. Sementara kalau pada usia yang sudah tua 50-60 tahun mungkin sebelumnya sudah pernah serangan jadi sudah lebih terbiasa ya. Jadi ada namanya pembuluh darah, kita dikasih keistimewaan sama Allah itu kalau misalnya ada buntu maka akan berusaha untuk mendapatkan pembuluh darah tambahannya, namanya kolateralnya itu. Nah, pada yang serangan yang baru pembuluh darah ini kadang-kadang nggak ada. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan yaitu irama tiba-tiba cepat sekali dan lain-lain. Dan itu memang sama seperti dulu waktu saya sekolah di harapan kita di Jakarta pun itu ada bahkan dalam sebulan ya usianya 19 tahun, 21 tahun dan 20 tahun itu dalam satu bulan ada hampir bersamaan, dan dari 3 orang itu 2 diantaranya akhirnya meninggal dan sudah perawatan yang panjang sekali, akhirnya pun juga tetap meninggal. Jadi memang kita tidak bisa prediksi, kadang-kadang kita akan nganggapnya oh masih muda kok, masih aman, terus habis itu kalaupun serangan paling juga nggak apa-apa aja. Nah, itu yang mungkin juga harus dipertimbangkan lagi untuk risikonya ada, jadi tetap kita harus mencegah biar tidak sampai terjadi juga. Betul banget, dokter ya. Untuk hal-hal yang gak disadari sama anak muda sekarang itu apa, Dok, biasanya, Dok, untuk serangan jantung ini, Dok? Ya, jadi kalau untuk keluhan karena memang nggak enaknya kadang-kadang jadi nggak khas ya. Ada beberapa yang tidak terlalu khas. Kadang-kadang orang kan nganggapnya mungkin dada kiri aja, tembus ke punggung, ke lengan dan lain-lain atau ke rahang. Tapi ada beberapa yang memang khususnya misalnya memang sudah ada kencing manis dan lain-lain, atau mungkin memang sudah ada riwayat keluarga. Nah, itu berarti memang harus hati-hati kalau ada keluhan yang mendadak sekali. Paling tidak tetap harus kita evaluasi, dan kalau sebelumnya tidak pernah dan ada, nanti kita harus cari penyebabnya. Dan yaitu apakah pasti itu karena koroner? Sebenarnya belum pasti. Nanti ada penyebab-penyebab yang lain yang bikin nyeri dada, bikin berdebar, atau pada saat aktivitas jadi tidak nyaman dadanya, itu mungkin ada penyebab yang lain. Tapi tetap mungkin harus kita evaluasi biar mencegah terjadinya kematian henti jantung mendadak itu. Betul, dokter. Kembali lagi ke Gen Z nih, Dok. Kan tetap bahasan kita kan Gen Z nih, Dok. Karena mereka masih muda nih, Dok. Jadi menganggap kayak nggak mungkin lah gue kena serangan jantung, kan gue ini masih muda, apalagi gue setiap hari nge-gym, terus setiap hari olahraga, running, cycling. Kenapa ya kok tetap kena serangan jantung? Kenapa ini, Dok, ini? Apa alasan dan penjelasannya, Dok? Ya, jadi macam-macam. Yang pertama memang kita lihat dari gaya hidup yang sekarang ya. Memang kadang-kadang ada beberapa bahkan over exercise pun juga kadang-kadang juga kurang bagus ya. Jadi overtraining dan tidak sesuai dengan porsinya. Ada beberapa yang kita tahu misalnya yang sebelumnya tidak pernah ikut maraton, tiba-tiba ngikut sebelumnya 5K terus tiba-tiba ikut maraton, full maraton atau half maraton, mendadak itu bebannya akan lebih tinggi dan itu memang tekanannya akan tinggi sekali. Nah, itu yang kadang-kadang beberapa orang juga tidak kuat. Jadi kita tidak bisa prediksi beban jantung. Mungkin pada saat aktivitas biasa misalnya ada penyempitan 80-90%, pada saat aktivitas biasa tidak terlalu bermasalah, tapi dengan aktivitas yang berlebihan penyempitan itu akan jadi bermakna karena aliran yang seharusnya ada 100% berarti sudah berkurang sekitar 90%, hanya sisa 10%
10% yang itu harus dicukupi dengan kebutuhan yang berlebihan. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang bisa kurang bagus juga. Penyebab yang lain kadang-kadang ya merokok juga semakin banyak, terus gaya hidup yang lain kurang. Mungkin kalau yang sudah rutin olahraga bisa, tapi ada beberapa orang lain yang Gen Z yang lain pun juga kadang-kadang sudah males olahraga ya, kan lebih banyak pakai gadget dan lain-lain, akhirnya rebahan ini kan kadang-kadang kurang olahraga, itu pun juga sama resikonya. Nah, itu yang mungkin kita harus waspadai, dan yang paling utama kadang-kadang malah justru faktor yang lain, mungkin riwayat keluarga yang ada itu juga salah satu bisa mempengaruhi juga. Mempengaruhi ya dok ya. Jadi mana nih dok yang lebih berpengaruh? Faktor genetik atau faktor gaya hidup nih? Semua kayaknya ini berbanding ini. Kayaknya dari tadi kita timbang-timbang, kayaknya semakin ini 50-50 ya faktornya. Kayak gimana dok? Jadi intinya sih semua namanya faktor resiko ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kadang-kadang orang-orang kan nganggapnya itu orang sampai 70 tahun, 80 tahun pun ngerokok juga sehat-sehat aja. Nah, itu kan kadang-kadang biasanya kita berpikiran seperti itu. Tapi memang ini namanya faktor resiko. Jadi apakah pasti satu faktor resiko ini akan menentukan terjadi serangan jantung? Belum pasti. Tapi dengan faktor resiko yang lebih banyak, misalnya sudah ada darah tinggi, terus habis itu keturunan, sudah ada keluarganya, keluarga dekat misalnya ayah atau ibunya serangan jantung, terus habis itu ditambah lagi ngerokok, terus mungkin makanan berlemaknya banyak, maka faktor risikonya akan semakin tinggi. Nah, itu yang kemungkinan untuk terjadinya akan lebih besar. Apakah pasti orang yang ngerokok terus habis itu makan berlemak dan lain-lain serangan jantung? Belum pasti juga. Ada beberapa yang ya masih sehat-sehat aja, cuman kita tidak bisa prediksi jadi orang yang terkena serangan jantung ini namanya. Iya, jadi kita harus ini ya, kayak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini kita harus aware nih ya, nggak hanya faktor genetik aja, tapi gaya hidup juga kan. Dan sekarang kan memang menyerangnya nggak usia tua aja, langsung usia muda kan juga bisa gitu ya dok ya. Makin seru banget ini ngobrolan kita ya. Gimana kalau sambil ngopi dulu dokter, biar nggak haus. Dokter, ngomong-ngomong soal riwayat nih, saya tuh punya temen, orang tuanya punya riwayat penyakit jantung. Apa anaknya juga bisa ada faktor resiko penyakit jantung nih dok? Ya, jadi kalau kita lihat faktor risiko memang salah satu family history ya, jadi riwayat keluarga yang terkena. Nah, tapi harus kembali lagi, harus kita pastikan sakit jantungnya yang mana dulu nantinya, karena ada beberapa kelainan jantung tadi, misalnya yang jenis kelainan macam-macam, kelainan mutasi genetik dan lain-lain, itu bisa juga nanti dipengaruhi dari keturunan atau memang koroner. Koroner ini juga salah satu bisa nanti dipengaruhi dari keturunan, dan kemungkinannya akan menjadi lebih tinggi, yaitu tadi apakah pasti kalau keturunannya misalnya bapaknya sudah pernah serangan jantung terus anaknya tidak terjadi serangan jantung? Belum pasti sebenarnya, tapi kemungkinannya akan lebih tinggi. Jadi itu sudah meningkatkan faktor risiko. Jadi kalau saya biasanya lebih ke, kalau misalnya ada pasien yang serangan atau mungkin sakit serangan jantung yang mendadak, kita lebih utama edukasi juga ke keluarganya yang lain yang masih muda, anak-anak bahkan cucu-cucunya, untuk tidak sampai terjadi juga, karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kan kalau sudah mengobati, yang pertama jelas harus minum obat teratur, belum juga kalau misalnya memang perlu tindakan-tindakan yang membutuhkan banyak biaya, dan juga biasanya kalau misalnya secara ekonomi adalah pada saat serangan pasti orang jadi tidak bisa bekerja dan lain-lain. Nah, itu pun juga akan bisa memperberat beban ekonomi keluarga juga. Nah, produktif ya dok, tidak produktif. Jadi kita lebih aman untuk mencegah, yaitu mulai dari dicegah merokoknya, makanannya diperbaiki, olahraganya lebih teratur, stres, tegang, emosi, marah-marah dihindari, semoga tidak terjadi. Dan yang utama sih tetap banyak berdoa, karena memang ada beberapa yang sudah gaya hidup bagus pun tetap juga ada serangan. Itu yang memang kita tidak bisa prediksi memang. Jadi memang kembali lagi ke diri kita sendiri ya dok kayaknya ya. Tapi kalau ada perbandingan kayak gini dok, ada dua orang nih dok, seumpamanya satu dengan dia pola hidupnya ini nggak sehat, tapi dia nggak punya faktor genetik penyakit jantung, dibandingkan dengan satu orang ini tuh nggak punya ada genetik sakit jantung tapi gaya hidupnya sehat nih dok. Nah ini perbandingannya mana nih yang lebih cepat kena sakit jantung nih dok? Kira-kira. Ya, jadi kalau itu sih memang penelitiannya tidak terlalu jelas ya, tapi biasanya sih memang lebih banyak yang gaya hidupnya akhirnya ya tidak terkontrol ya, biasanya ngerokok terus, itu kan lebih banyak. Memang ngerokok itu salah satu faktor risiko yang lumayan tinggi ya. Jadi kalau secara, nah itu tadi, jadi orang yang sudah
tahu bahwa dia ada riwayat keluarga, maka biasanya dia akan lebih aware, lebih hati-hati, biasanya akan lebih aman nantinya. Tapi apakah pasti aman? Enggak juga, cuman kemungkinannya akan jadi lebih kecil dengan kita Betul. olahraga dan aktivitas gaya hidup yang lebih baik Betul, nantinya. jadi kita kayak meminimalisir resiko nih dok ya kan ya, dengan nggak ya kalau udah aku sakit jantung orang tua ya udahlah ntar tinggal ini kan gitu kan, tapi kan kita berarti harus tetap berwaspada diri kan gitu deh ya. Jadi buat sahabat persada di rumah nih ya, dengerin jangan sampai cuman rebahan aja, udah tahu punya ya sakit tapi ya tetap dimaksimalkan, ada exercise, jangan tahu ada sakit punya sakit jantung nih tiba-tiba exercise-nya berlebihan. Jadi kan harus disesuaikan dengan dirinya. Oke? Dokter, gaya hidup yang tidak sehat ya kayak gimana sih dok yang sering kali jadi pemicu sakit jantung ini atau serangan jantung lah? Ya, jadi yang utama biasanya adalah merokok ya, karena kan memang salah satu penyebab utama adalah merokok itu, terus habis itu yaitu sama nanti makanan berlemak, jeruan-jeruan, gajah lemak, goreng-gorengan itu kan memang ya memang kadang-kadang sudah kebiasaan ya, jadi itu mungkin salah satu yang bisa mencetuskan sebenarnya itu. Tapi ini kembali lagi ini adalah faktor resiko, jadi tidak pasti kita merokok terus terjadi serangan jantung, terus salah satu kurang olahraga atau bahkan yaitu olahraga berlebihan yang tidak pada tempatnya itu kadang-kadang juga bisa, kalau memang sudah ada penyempitan kadang-kadang bisa berisiko dan dipaksa ya. Kadang-kadang yang sering mungkin kita tahu orang-orang yang ikut zaman dulu banyak yang sepedaan pas lagi musim sepedaan itu kan banyak yang akhirnya maksa yang seharusnya nggak kuat tapi karena mungkin malu akhirnya dipaksakan akhirnya karena FOMO dan tren nih dok ya. itu yang memang harus hati-hati sambil ya, tapi tetap kita harus evaluasi nanti kalau misalnya memang ada keluhan berarti ya harus kita evaluasi terlebih dahulu sebelum sampai terjadi serangan yang lebih berat nantinya. Baik dokter, apa ada screening dokter untuk kita deteksi lebih dini nih tentang serangan jantung biar kita tuh lebih aware gitu loh dok? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya screening paling tidak yang bisa kita evaluasi adalah rekam jantung ya, yang paling gampang sebenarnya. Cuman nggak enaknya adalah rekam jantung ini adalah jadi kita jadi yang mungkin orang-orang taunya yang dikasih pentol-pentol itu ya, tapi sekarang sebenarnya sudah ada beberapa yang dengan stiker dan lain-lainnya itu untuk melihat kira-kira perubahan listrik jantungnya yang dilihat. Tapi dengan itu kadang-kadang perubahan serangan jantung yang lama atau serangan jantung yang baru itu kita bisa evaluasi. Tapi yang tidak enak adalah namanya rekam jantung itu adalah pada saat istirahat. Jadi misalnya kita anggap ada penyempitan sebenarnya mungkin 80 atau 90% sebenarnya itu bermakna ya, tapi karena pada saat istirahat jadi gambarannya tidak muncul. Nah, itu yang nanti bisa kita lanjutkan tambahan namanya treadmill. Jadi sambil rekam jantung tetap ditempel-tempel tapi kita sambil dilatih. Jadi sama seperti treadmill atau ada beberapa rumah sakit yang bisa namanya ergo cycle, jadi dengan sepeda itu ya. Seperti atlet-atlet itu dok ya? Ya, ada beberapa yang atlet-atlet memang khususnya kita kan kemarin juga ada beberapa MCO dari atlet ya, itu kan memang harus dilatih dulu, jangan-jangan dilihat dulu, jangan-jangan sebenarnya pada saat dilatih olahraga yang berlebihan ternyata serangan. Nah, itu yang kadang-kadang bisa bahaya karena kan memang nggak enaknya kalau pada saat serangan itu kita tidak bisa prediksi pada saat serangan yang berat sekali tiba-tiba bisa ada masalah juga. Jadi dengan kita lakukan treadmill paling tidak kita bisa tahu kira-kira pada saat aktivitas yang sudah misalnya maksimal 100% dari maksimum heart rate, kita bisa lihat oh ternyata ada perubahan rekaman jantung atau bahkan mungkin di bawahnya. Nah, berarti itu nanti akan kita pastikan. Terus kemudian kalau mungkin yang lebih valid lagi adalah CT scan sebenarnya. Jadi kita masukkan kayak semacam dimasukkan ke alat, terus dimasukkan obat kontrasnya, dilihat apakah memang ada penyempitan pembuluh darah atau tidak. Nanti itu yang kita evaluasi dan di akhir ada beberapa yang memang sudah berat sekali atau memang sudah jelas sekali perubahannya, maka akan dilanjutkan dengan tindakan namanya kateterisasi jantung untuk melihat melihat kira-kira apakah kalau kateterisasi, kalau CT scan kan hanya untuk diagnostik saja, untuk melihat saja. Sementara kalau kateterisasi berarti sekaligus kita melihat benar atau tidaknya tadi sudah kita CT scan misalnya ada penyempitan apakah pasti, belum pasti.
pasti juga sebenarnya, karena kadang-kadang ada yang mungkin dengan usia ya, itu ada pengapuran. Pengapuran itu sepertinya dari luarnya tebel, tapi Jantung juga bisa ternyata pengapuran ya. bisa pembuluh darah itu mengapur, salah satu bisa juga pada usia ya, namanya calcified itu. Dari CT scan biasanya kelihatan dari luarnya sepertinya sampai ke dalam ada Mm-mm. buntuan ya, tapi kita berharap sih semoga buntuannya hanya di luar pembuluh darah aja, jadi alirannya masih lancar. Kalau alirannya paling tidak masih lancar ya kita tidak perlu apa-apakan, karena kan intinya kalau misalnya ada sesuatu penyempitan yang tidak bermakna, kita lakukan tindakan, ya risikonya akan lebih tinggi nantinya. Iya, betul, Seperti Pak. itu. Jantung itu padahal cuman Ya, cuman ya sekepalan tangan ya. sekepal tangan ya, tapi dia krusial banget ya dok ya. Sistem kelistrikan, saya pernah baca itu sistem kelistrikan tubuh kita itu ada di jantung ya memang ya. Ya, Iya. jadi ada nanti kalau kita ini kan secara anatomi padahal cuman sekepalan tangan ini, tapi kan kalau misalnya pembuluh darahnya bahasa Inggrisnya dijembeng ya, seluruh pembuluh darah kita dilebar, dipanjangkan seluruh tubuh ini, nanti itu bisa sampai mengelilingi bumi ya sebenarnya, seluruh pembuluh darah. Karena kan memang ada pembuluh darah kecil-kecil kita itu panjang sekali Banyak. sebenarnya, dan itu dialiri oleh jantung juga kita. Jadi dari sini ke seluruh tubuh dikembalikan lagi, terus dibersihkan di paru-paru, dikembalikan lagi. Nah itu memompanya pasti bebannya sangat berat sekali, jumlahnya juga pasti tinggi sekali. Jadi bebannya memang berat. Nah kalau misalnya kita tidak rawat, maka ya risiko untuk, kalau misalnya mungkin ada beberapa yang kita berhenti sebentar, kalau misalnya mobil berhenti sebentar masih nggak apa-apa, tapi Iya. kalau jantung untuk berhenti sebentarnya itu aja berarti sudah wassalam. Itu yang kita cegah Betul sebenarnya. gitu. Siap. Kalau seandainya nih dok, saya kan suka olahraga nih dok, tiba-tiba di tempat olahraga ada orang yang tiba-tiba nggak sadarkan diri. Nah ini kita first aid yang kita laksanakan kayak gimana nih dok harusnya? Ya, jadi nanti tetap kita harus hati-hati sebenarnya di awal, karena kan memang lagi musimnya ya. Nanti seperti yang kita tahu kemarin ada beberapa yang pada saat maraton atau half marathon Lagi pun FOMO sudah ini emang. lagi mulai, itu ada beberapa yang memang akhirnya kolaps di tengah jalan. Nah, tapi kita harus pastikan dulu. Jadi nanti di awal kalau misalnya sebenarnya di luar negeri sudah banyak yang memang pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam, tapi memang kalau di Indonesia kita sedang proses ya, kita dari bagian jantung biasanya sering mengadakan pelatihan ke sekolah-sekolah dan lain-lain, itu untuk melatih paling tidak misalnya nanti ada teman-temannya atau ada keluarganya di rumah yang serangan, paling tidak kita bisa lakukan yang paling tidak bisa membantu. Soalnya ada beberapa yang kadang-kadang kalau misalnya ada yang videonya orang yang habis sepeda itu kan malah dikaplokin kayak gitu ya. Di Nah, videoin, di foto-foto diviralin gitu kan, nggak ditolong. nggak ditolong. Nah itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Jadi dipastikan dulu kira-kira benar-benar sadar atau tidak. Jangan-jangan cuma tiduran aja nanti ya. Terus habis Kecapean, itu rebahan. kecapean terus rebahan aja bisa juga. Jadi kita pastikan kalau tidak ada respon. Kalau untuk yang tenaga medis kita boleh nanti, tapi jelas panggil bantuan ya. Jelas. Setelah kita tahu bahwa memang pasiennya itu bermasalah, berarti harus segera kita panggil bantuan. Kalau misalnya yang tenaga medis boleh cek nadi sebenarnya, tapi kalau enggak, karena kan memang kalau untuk awam tidak biasa untuk mengecek nadi, boleh kita lakukan pijat jantung sebenarnya. langsung Jadi berarti nanti dok ya? dilakukan pijat jantung. Zaman sekarang memang tidak diindikasikan untuk pernafasan buatan kalau untuk awam, karena kan memang ya mungkin nanti caranya pun tidak benar, dan memang kayak seperti setelah kemarin sejak zaman COVID ya, itu memang pernafasan buatan kan memang dihindari karena risiko untuk penularan infeksi sebenarnya. Jadi memang tidak ada hanya compression saja. Jadi di pijat jantungnya pun sebenarnya ada caranya, ada hitungannya, dan itu memang nggak enaknya juga harus dilatih ya nanti ya, ada beberapa. Jadi memang sekarang banyak cara-cara untuk pelatihannya, posisi dan lain-lainnya. Nanti kita lakukan pijat sampai penolongnya datang nanti, dan itu ada beberapa yang memang dengan sementara kita lakukan pemijatan akhirnya pasiennya masih bisa selamat. Ya, memang basic life support ini memang benar-benar dibutuhkan ya dok ya, nggak cuman pas olahraga aja kan, tiba-tiba di mall lagi seneng-seneng happy-happy ada orang yang jatuh nggak sadarkan diri gitu kan ya. Buat sahabat Persada di rumah, jadi jangan cuman rebahan aja, kita mungkin bisa buka-buka YouTube buat edukasi. Jadi ketika temennya lagi nge-gym terus tiba-tiba ada yang nggak sadarkan diri, langsung kita cek seperti itu. Jadi nggak cuman di gym cuman selfie foto-foto gitu, tapi tetap ada basic life support yang perlu kita tekankan ya.
Kalau di Persada sendiri dokter, penanganan serangan jantung atau mungkin ada tindakan-tindakan di Persada Hospital seperti apa dokter? Ya, jadi kalau kita mulai dari awal screening sudah lengkap ya. Jadi mulai yang tadi kita bilang, mulai dari rekam jantung, terus kemudian treadmill, kemudian CT scan itu juga bisa, kemudian kateterisasi juga bisa dilakukan. Sehingga kalau di sini sih seharusnya untuk penanganannya insya Allah sudah relatif lengkap dan mumpuni. Jadi tetap ya itu, tapi yang lebih utama kembali lagi kita bukan untuk penanganan, tapi lebih baik untuk mencegah mulai dari gaya hidup dan lain-lain biar tidak sampai terjadi serangan jantung karena memang risikonya. Jadi kalau zaman dulu sebelum presisio era itu sekitar tahun 50-an memang angkanya bisa 80%. Jadi bisa dibayangkan dari 10 orang 8 orang meninggal akhirnya. Tapi sekarang angkanya sebenarnya hanya 2,5% untuk terjadinya serangan jantung ini, terjadinya kematian hanya 2,5% ya, kecuali kalau memang nanti ada yang lain-lainnya. Jadi itu 2,5% itu keseluruhan. Tapi kecuali kalau misalnya ada tensinya sudah rendah dan lain-lain, itu kan kadang-kadang terjadi seperti itu memang angkanya jadi lebih tinggi. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa tidak menjadi yang 2,5% itu. Maka kita lebih baik untuk mencegah tidak sampai terjadi seperti itu. Betul sekali. Termasuk bayi ya dok ya? Bayi baru lahir termasuk bayi baru lahir? Jadi kalau bayi mungkin nanti beda lagi sebenarnya, beda jenisnya lagi bukan ceritanya. untuk penyakit jantung koroner karena memang nanti ada beberapa kelainan jantung bawaan yang, dan kebetulan di Persada juga ada ahlinya untuk penyakit jantung bawaan, jadi nanti bisa dikonsultasikan nantinya dengan dokter baik, Heni. Oke. Bisa ngopi lagi dokter? Ya, Biar nggak haus. Ada mitos atau fakta serangan jantung cuma terjadi di olahraga berat dok? Ya, enggak ya. Jadi nanti kalau itu berarti bahkan olahraga ringan atau bahkan istirahat pun kadang-kadang bisa terjadi serangan jantung. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang bahkan orang kayak ini nonton bola, nonton sinetron aja kadang-kadang bisa juga bikin serangan jantung. Jadi tidak hanya pada saat olahraga berat saja. Kalau kurus pasti jantungnya sehat. Mitos ya, berarti nanti ada beberapa yang orang menganggap bahwa kurus pasti kolesterolnya bagus, itu yang salah satu mitos juga ada ya, tapi belum tentu karena memang namanya LDL kolesterol jahat itu angkanya adanya ya di lab aja, jadi nggak ada di rumah makan Padang, nggak ada angkanya LDL ya, jadi nanti tetap harus sekali-kali tetap harus kita cek juga angkanya itu nantinya. Serangan jantung sering diawali dengan nyeri dada. Bisa iya, bisa enggak. Ya, ngambang ya. Tapi ada beberapa yang memang kalau kita lihat ada beberapa yang khas ya. Jadi kalau misalnya namanya nyeri dada yang khas itu nyeri dada kiri tembus ke punggung, ke lengan. Tapi ada beberapa yang jadi tidak khas pada usia tua, penyakit dengan kencing manis sebelumnya itu kadang-kadang jadi tidak karena sarafnya juga sudah terganggu. Sama satu lagi ya, pada wanita kan katanya susah dimengerti. Jadi kadang-kadang keluhan pun nggak jelas. Jadi kadang-kadang habis nonton misalnya nonton sinetron atau YouTube yang tentang nyeri, jadi nyerinya terasa seperti itu, khas sekali. Tapi kita evaluasi semua normal, bisa juga. Tapi ada yang tidak khas, ternyata penyempitannya memang lumayan bermakna. Nah, itu yang memang harus hati-hati. Baik dokter, terima kasih. Baik, menarik sekali ya penjelasannya dijelaskan oleh dokter Indra tadi. Bila sahabat Persada atau mungkin keluarganya atau mungkin sahabat Persada sendiri yang ingin screening, mungkin sekedar konsultasi dengan dokter kami, dokter Indra, bisa langsung di hotline Persada Hospital di 0811 3058 8585 untuk segera membuat janji temu bersama dokter Indra. Dokter, hari apa aja nih dok prakteknya? Di Senin jam 3 sore. Baik, dokter Indra di hari Senin jam 3 sore. Jadi di Persada Hospital kita memiliki cardiac center yang sangat lengkap dengan berbagai fasilitas screening hingga penanganan jantung seperti pemasangan ring, rotabulator hingga bedah jantung pada anak dan dewasa. Tentunya akan ditangani oleh tenaga kesehatan dan dokter yang berpengalaman serta profesional. Dokter, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita siang hari ini, dok, 3 hal utama untuk anak muda sekarang nih buat Gen Z untuk melindungi jantung mereka di masa depan, dok. Ya, yang pertama berarti hindari olahraga yang terlalu berlebihan dan juga tapi tetap melakukan olahraga ya. Harus melakukan olahraga, terus kemudian adalah makan makanan yang baik yang tidak terlalu berlemak. Terus habis itu juga yaitu tadi dikurangi jeroan dan lain-lainnya. Terus habis itu merokok yang karena memang risiko salah satu adalah rokok atau mungkin vape ya, kadang-kadang beberapa orang menganggapnya bahwa itu lebih aman, tapi belum tentu juga karena nanti penelitian kadang-kadang bahkan bisa bikin kanker dan lain-lain, itu pun juga masih mungkin bisa terjadi dari vape, makanya tetap harus dihindari juga. Oke sahabat Persada, nggak kerasa ya waktunya
Dari tadi kita ngobrol podcast bareng Dokter Indra, ngobrol banyak tentang serangan jantung di usia muda. Semoga ilmunya sangat bermanfaat ya buat kita. Jadi untuk sahabat Persada yang sekiranya mau konsultasi atau mau screening, jangan lupa ke Persada Hospital ya. First choice of healthcare. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Indra sebagai narasumber kita. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya ya dok. Menarik sekali tadi pembahasannya. Yang lagi-lagi hype nih serangan jantung memang ya. Oke, kami tunggu kehadiran sahabat Persada di Persada Hospital. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Bye.